Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang materi mengolah hasil pengukuran. Berikut saya perkenalkan teman-teman saya. Ada Wulan, Niken, dan saya sendiri, Winda Nur Ramadhani. Ada Uswatun, Khairunisa, Rifda, Alika Al-Harif, dan Mela Asyafa. Di video kali ini, saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai mengolah hasil pengukuran dengan cara Excel dan SPSS. Berikut adalah contoh data penilaian tengah semester genap mata pelajaran matematika kelas 5 di salah satu sekolah. Terdapat 32 siswa yang ada di dalam penilaian ini. Ada nilai pilihan ganda, isian, uraian, dan nilai akhir. Ini disebut dengan skor pilihan ganda, skor isian, dan skor uraian. Nilai akhir diperoleh dari rata-rata ketiga nilai tersebut, pilihan ganda, isian, dan uraian. Pertama-tama, untuk mencari nilai akhir, yaitu adalah rata-rata dari pilihan ganda, isian, dan uraian. Kita klik AutoSum, average, maka akan otomatis langsung merata-ratakan C8 sampai E8. Karena sudah tepat, tinggal kita klik enter. Kita drag ke bawah sampai bawah. Maka diperoleh nilai akhirnya dari 32 siswa tersebut. Selanjutnya, kita akan membuat ranking sederhana dari ke-32 siswa tersebut. Di kolom G8 ini, kita akan membuat rankingan. Contohnya pertama, atas nama Aditya Pramana. Kita tulis sama dengan rank, yang mengartikan ranking, lalu buka kurung, klik F8, nilai akhir dari Aditya 77, lalu titik 2, kita drag dari 77 sampai bawah, sampai ke Saskia absen 32. Kita kasih tanda kurung, lalu enter. Tapi sebelum itu kita ubah pada sini, kita kasih tanda $, di keduanya, lalu enter. Diperoleh bahwa Aditya ranking 16. Untuk mencari seluruhnya, kita tinggal drag dari atas sampai bawah. Nah, sudah diperoleh ranking pada tiap siswa. Kita tinggal sortir dari small to largest, expand the selection, dan klik sort. Nah, diperoleh dari ranking 1 akan otomatis namanya berubah menjadi absen 25 yang diperoleh oleh Sabrina Aurelia. Hingga ranking terakhir nomor absen 24 Rizky Lesmana. Kita dapat lihat bahwa ranking pertama dari 32 diperoleh oleh Sabrina Aurelia, dan ranking kedua diperoleh oleh Aufa, begitu juga selanjutnya. Begitu juga seterusnya. Cara perhitungannya bisa juga seperti ini.
Saya lebih singkatkan lagi. Ranking 2, 3, 4, ketiga siswa ini memperoleh nilai sama, yaitu 91. Kita jumlahkan, lalu bagi menjadi 3, sehingga diperoleh hasilnya 3. Yuk kita lanjut lagi mengenai pengumpulan data ke dalam distribusi frekuensi. Diberikan data sebanyak 32 siswa. Untuk membuat data distribusi frekuensi, langkah pertamanya adalah kita urutkan data terkecil ke terbesar. Kita pindahkan ke dalam tabel tersebut. Cara mengurutkannya dengan blok data yang sebelumnya, lalu kita pindahkan ke sortir, lalu custom sort, pilih continue with the current sort. Terus pilih kolom F. Karena itu tabel F, kita pilih kolom F. Kecil ke besar, smaller to largest, maka didapat hasilnya seperti itu. Sudah diurutkan dari yang terkecil lalu ke sampai terbesar. Lalu langkah kedua, kita cari range-nya atau data tertinggi dikurang data terkecil, jangkauannya. Data tertingginya adalah 100 dikurang 53. Karena data terendahnya 53, maka range-nya adalah 47. Setelah itu, kita menghitung banyaknya jumlah kelas dengan cara kita menghitung intervalnya tersebut, ada berapa sih intervalnya, maka kita harus menghitung jumlah kelasnya dengan K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N-nya adalah banyaknya siswa tersebut, yaitu 32 siswa. 32 siswa. Maka jadinya log 32 diperoleh sehingga mendapatkan 6. Sehingga bisa ditulis di dalam distribusi frekuensi. Kita lihat kelasnya. Untuk menghitung panjang kelasnya, range dibagi banyaknya jumlah kelas, yaitu 47 dibagi 6, sehingga 7,83 dibulatkan ke atas menjadi 8. Selanjutnya, kita hitung batas panjang interval kelas. Karena ada 8 kelas, maka interval kelas ini data terkecil 53, berarti panjang kelasnya 8, maka kita hitungan batas panjangnya sampai 8. Batas terkecil ditambah 8 dikurang min 1. 53 tambah 7 sama dengan 60. Maka batas 1 53 sampai 60. Untuk selanjutnya 61 ditambah 7 sama dengan 68, sehingga dapat ditulis 61 sampai 68. Begitu juga seterusnya. Lalu dapat diperoleh K sama dengan 6, interval kelasnya sampai dengan batas panjangnya diketahui. Frekuensinya gimana kita dapat? Yaitu dengan cara dicari berapa banyaknya anak-anak yang mendapat nilai 53 sampai 60. 1, 2, 3, 4. Maka ada 4 siswa. Nah, begitupun seterusnya. Kita lihat frekuensinya dari banyaknya siswa. Itulah cara untuk mencari distribusi frekuensi. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham sampai sini? Yuk kita lanjut lagi. Selanjutnya, untuk mencari nilai dari distribusi frekuensi relatif, sebelumnya kita sudah dapat tabel distribusi frekuensi. Maka kita lihat rumus frekuensi relatif. Fi per N dikali 100%. F itu banyaknya data pada interval dan N jumlah data keseluruhan. 4, 7, 7, 6, 62 di total, sehingga hasilnya 32. Yang ditanya adalah berapakah persentase frekuensi relatifnya?
Nah, sudah dijabarkan di sebelah kanan, maka kita cari dengan cara sama dengan buka kurung G8 4 dibagi 32 tutup kurung, lalu kita kalikan bintang 100 di enter, dia dapat 12,5. Selanjutnya yang bawah sama dengan G9 7 dibagi 32 tutup kurung dikali 100 di enter lagi. Begitu juga bawahnya sama dengan G10 dibagi 32 banyaknya frekuensi dikali 100. Selanjutnya 11 sama dengan G11 dibagi 32 dikali 100 sama dengan G12 diper 32 dikali 100. Dan yang terakhir G13 dibagi 32 dikali 100. Untuk menghitung jumlahnya di sana, kita tulis sama dengan sum, buka kurung, tarik dari atas, kita tarik sampai bawah. Sehingga didapat hasilnya 100. Itulah tabel distribusi frekuensi relatif. Selanjutnya, di variabilitas, yang pertama kita lakukan adalah mencari range, di mana kita mempunyai data tunggal yang kita urutkan. Sudah diurutkan. Kemudian kita mencari range-nya dari yang terbesar dikurang yang terkecil sehingga diperoleh. Lalu kita mencari nilai data kelompoknya dari data yang telah diketahui tadi. Untuk mencari X, nilai tengah dengan rumus ini bisa kita tarik ke bawah untuk hasil otomatis. Dengan rumus F5 dibagi 2. Selanjutnya, untuk F1 X1 dengan rumus frekuensi dikali X1 sehingga diperoleh X dikurang X bar. Dengan rumus substitusikan ke rumus, kita menggunakan rumus ABS untuk mencari mutlak. Selanjutnya, untuk rumus mencari X min X bar, kita hitung seperti biasa. Fx min X bar, kita substitusikan perhitungan kita sebelumnya. Lalu kita substitusikan ke rumus mean deviasi seperti itu. Sehingga diperoleh hasilnya. Lalu kita jumlahkan di bawahnya dengan sama dengan sum, lalu tinggal diblok ke bawah. Sehingga diperoleh dengan rumus standar deviasi, kita menggunakan data kelompok untuk mencari nilai X. Nilai tengah masih sama dengan rumus sebelumnya. Kemudian kita cari X pangkat 2 dari data. Setelah kita mencari X ya. Lalu F dengan rumus kita kuadratkan dari X itu. Begitu juga seterusnya sampai bawah. Dan Fx kuadrat juga sama,
standar deviasi kita menggunakan akar, yaitu SQRT sama dengan SQRT lalu kita blok K13 L13 dipangkatkan 2 dibagi H13 dan seterusnya. Selanjutnya, mencari standar skor dengan tabel yang sama dengan standar deviasi. Di standar skor ini, kita mencari standar deviasi sampai S terlebih dahulu. Kemudian, kita substitusikan perhitungan yang kita cari ke rumus standar skor. Sehingga diperoleh nilai standar deviasi dan juga standar skornya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mean, modus, dan median. Dengan menggunakan Excel dan data berkelompok, kita buat tabel nomor, kelas, frekuensi, XI atau nilai tengah, dan A dan FI kali A. Yang pertama, kita buat datanya yang di blok ini. Ini merupakan data yang akan dicari meannya. Kemudian, untuk menentukan XI-nya itu, XI adalah rataan titik tengah. Ini adalah 48 sampai 55. Maka kita menghitung 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Itu ada 8 data. Maka kita ambil tengah-tengahnya. Itu berarti di data yang ke-8. Berarti 3 dengan 4. Berarti data yang ketiga itu adalah 48, 49, 50. 50 ditambah dengan data keempat ada 51 dibagi 2. Berarti didapat menjadi 51,5. Terus setelah itu, begitu juga dengan seterusnya. Maka didapat 59,5, setelah itu 67,5, kemudian 75,5, lalu yang 83,5 dan yang terakhir 91,5. Ini adalah XI-nya. Untuk menentukan A, kita melihat dari si XI, di mana XI kita lihat dari frekuensi yang paling besar. 10 ada di data kelas kelima, maka di sini ditulis jadi 0. Ke bawah selalu positif dan ke atas itu dia negatif. Maka negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Setelah itu, di tabel FIA adalah frekuensi dikalikan A ini. Berarti bisa ditulis dengan rumus sama dengan D5 2 dikali F5. Ini adalah hasilnya. Kemudian setelah itu, kita jumlahkan dari atas sampai bawah. Berarti sama dengan sum dari D5 sampai D10. Lalu kita enter. Maka didapat 32, kemudian FIA-nya itu sum dari atas sampai bawah. Maka didapat minus negatif 34. Maka setelah itu untuk mencari mean rumusnya adalah
terkaan titik tengahnya. Kita ambil yang 0, maka 83,5. Kemudian ditambah dengan interval kelasnya. Dari 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 itu adalah 8, maka intervalnya 8. Jangan lupa dalam menghitung interval 48, angka yang awal itu adalah harus diikuti. Kemudian setelah itu 8 dikalikan dengan jumlah dari frekuensi dikali A. Jumlahnya itu adalah negatif 34 dibagi dengan jumlah frekuensinya 32. Maka didapat meannya adalah 75. Untuk mencari nilai median. Untuk mencari nilai median, di sini merupakan data yang diketahui dalam soal. Kemudian langkah pertama untuk menemukan median itu kita harus menentukan nilai tengahnya. Nah, nilai tengah didapat dari 1/2 dikali dengan frekuensi atau jumlah frekuensi. Maka kita akan cari dulu jumlah frekuensinya sama dengan sum lalu blok dari D4 sampai bawah, yaitu 32. Sehingga untuk mencari nilai tengahnya adalah bisa dilihat dari 1/2 dikalikan dengan jumlah frekuensinya 32 D10. Maka didapat nilai tengahnya itu adalah 16. Langkah selanjutnya kita hitung dari frekuensi mana yang akan mencapai 16. 2 ditambah 7 sama dengan 9, 9 ditambah 2 sama dengan 11, 11 tambah 6, 17. Berarti data ke-16 ada termasuk di bagian sini. Sehingga ini merupakan termasuk nilai tengah dari median ini. Kemudian untuk mencari median, nilai tengahnya diketahui, maka didapat dari sama dengan kelas bawah dari nilai tengahnya, yaitu maka batas bawah dari nilai kelas itu adalah 72 dikurang 0,5, maka 71,5. Kemudian ditambah dengan kelasnya, yaitu berarti 32 dibagi 2 kan 16, ditambah 16 dikurang dengan 11. 11 didapat dari penjumlahan dari atas frekuensi 2 tambah 7 tambah 2. Jadi 11 dikurang 11 dibagi dengan 6. Karena frekuensi kelas adalah 6, menghitung 48 sampai 55 adalah 8, maka diperoleh mediannya adalah 72,83. Selanjutnya mencari nilai modus. Langkah pertama untuk menentukan nilai modus adalah dilihat dari data yang memiliki frekuensi paling tinggi. Di sini frekuensi yang paling tinggi adalah 10, sehingga ini disebut dengan modus. Kemudian kita substitusikan angka-angkanya saja. Pertama, rumus modus adalah L. L itu adalah batas bawah dari kelasnya, di mana kelasnya adalah 80 dikurang 0,5, maka 79,5 ditambah dengan D1 adalah selisih dari kelas modus dengan kelas sebelumnya. 10 dikurang 6 adalah 4 dibagi dengan D2-nya. D2-nya adalah
selisih antara kelas modus dengan kelas sebelahnya. 10 dikurang 5, yaitu 5. 4 ditambah 5 adalah 9. Kemudian dikalikan interval kelas adalah 8. Maka didapat 83,0555. Langkah pertama, kita akan mencari nilai korelasi, rumus manualnya. Nah, kita akan mencari, selanjutnya kita klik, lalu kita pilih formula, more function, statistical, dan Corel. Kemudian klik tombol selection. Lalu, blok data yang akan dihitung. Selanjutnya selection lagi. Setelah kita blok, kita klik selection, kita blok data nilai akhir dari atas sampai bawah. Kita klik OK, maka akan otomatis langsung mendapatkan nilai dari koefisien korelasinya, yaitu 0,596. Selanjutnya, kita mencari koefisien korelasi dari nilai isian, skor isian. Kita klik bawah, lalu pilih formula, more function, statistical, cari Corel, kita array, pilih blok dari nilai atas sampai nilai paling bawah, skor bawah, sehingga kita bisa menulis nilai akhirnya. Kita blok juga dari 77 sampai bawah. Setelah itu kita klik OK dan diperoleh nilai korelasinya. Yang ketiga, mencari nilai akhir. Yang ketiga, mencari nilai uraian. Kita klik bawah, more function, statistical, dan cari Corel. Lalu kita klik tombol kanan. Setelah itu kita klik dari paling atas blok sampai bawah. Di selection kedua, sama seperti sebelumnya, kita blok nilai akhir dari atas sampai bawah. Lalu kita klik OK. Lalu diketahui deh nilai dari koefisien korelasi pada soal uraian. Sampai sini, apakah kalian semua sudah paham, teman-teman? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai range, standar deviasi, standar skor, dan mean deviasi. Menggunakan SPSS. Pertama-tama kita masukkan nilai akhir pada data view. Lalu klik Analyze, pilih deskriptif statistik, kemudian pilih deskriptif, kemudian klik variabel S, lalu pilih option, dan centang bagian range, lalu continue dan OK. Muncullah output range, deskriptif statistik, dan nilai variabilitasnya. Lalu yang kedua, untuk mencari standar deviasi, lakukan hal yang sama seperti mencari range, tetapi centang bagian standard deviation. Lalu klik continue.
dan oke, maka akan keluar standar deviasinya. Dan yang ketiga, untuk mencari standar skor, klik Analyze, kemudian pilih Deskriptif Statistik, pilih Deskriptif, pindahkan data ke Variables, dan centang kotak Save Standardized as Variables di bagian bawah, kemudian klik OK. Muncullah data baru di sebelah kanan. Data awal itulah yang disebut dengan standar skor. Oke, selanjutnya cara menentukan mean, modus, dan median pada SPSS. Pertama, kita klik variabel view, tulis kata nama nilai, lalu kita ubah desimal menjadi 0. Setelah itu, kita kembali ke data view, kita copy nilai yang sudah ada. Ctrl V. Setelah itu, kita analyze. Deskriptif statistik, frequency, kita pindahkan pada variabel, lalu statistik, klik mean, median, dan modus. Klik continue, dan klik OK. Sekarang hasilnya sudah keluar, bahwa dapat diketahui bahwa meannya adalah 74,34, mediannya 77, dan modusnya 81. Apakah sampai sini sudah paham? Yuk kita lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya, korelasi menggunakan SPSS. Di sini ada nomor, nama, X1 sebagai pilihan ganda, X2 sebagai isian, X3 sebagai uraian. Kemudian, untuk menghitung koefisien korelasi, klik Analyze, pilih korelatif, correlate, bivariate, pilih variabel-variabelnya yang akan dihitung koefisien korelasinya, lalu klik OK. Maka akan muncul hasil perhitungan korelasinya. Ada X1, X2, X3, dan skor. Kita lihat bagian bawah, paling bawah. Jika ada keterangan bintang 1, dikatakan korelasi yang signifikan dengan taraf di signifikan 0,05 derajat, 0,05, di signifikan 0,05, dan jika ada keterangan bintang 2, dikatakan korelasi signifikan dengan taraf 0,01. Kemudian kita lihat bagian skornya. Untuk X1 terdapat bintang 2, maka dikatakan korelasi yang signifikan dengan taraf 0,01. Untuk X2 juga terdapat bintang 2 dan dikatakan korelasi yang signifikan. Dan untuk yang X3 juga terdapat bintang 2 yang dikatakan korelasi yang signifikan dengan taraf 0,01. Dapat mudah dipahami oleh teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.